Perkenalkan, nama saya Yulian Ferdianto. Saya dari kelompok 13. Saya di sini akan menjelaskan tentang islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu adalah proses penyelarasan pemahaman, pengorganisasian, dan penerapan ilmu pengetahuan terhadap prinsip-prinsip atau nilai Islam. Menurut Al-Faruqi, islamisasi melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, yaitu meninjau ulang ilmu dengan tujuan mengkaji kembali teori, konsep, dan data ilmu pengetahuan yang ada. Yang kedua, mendefinisikan ilmu ulang, mendefinisikan kembali ulang dengan tujuan memberikan pengertian baru terhadap konsep ilmu agar lebih sesuai dengan nilai Islam. Yang ketiga, mengklasifikasikan data dengan tujuan menyusun data dan informasi berdasarkan prinsip Islam. Yang keempat, mempertimbangkan kembali argumen dan rasionalisasi dengan tujuan menguji kembali logika dan alasan dibalik teori ilmu. Yang kelima, mengevaluasi tujuan ilmu dengan tujuan memastikan bahwa tujuan ilmu pengetahuan sesuai dengan visi Islam, yaitu kemaslahatan manusia dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menurut Al-Atlas, islamisasi ilmu berarti pembebasan ilmu dari penafsiran-penafsiran yang didasarkan pada ideologi sekuler dan dari makna-makna serta ungkapan manusia-manusia sekuler. Dari pendapat dua ilmuwan muslim yang terkemuka, bahwa dapat disimpulkan islamisasi ilmu pengetahuan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembalikan ilmu pengetahuan kepada prinsip-prinsip dasar Islam dengan mendefinisikan ulang, mengklarifikasikan data, dan mengevaluasi ilmu pengetahuan dari sudut pandang yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Adapun contoh penerapan islamisasi ilmu. Yang pertama, islamisasi ilmu pengetahuan dapat diperkenalkan ke dalam sistem pendidikan, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada pendidik atau pelajar untuk mengajarkan konten yang sesuai dengan konteks agama dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, yang kedua, jika pendidiknya adalah guru matematika tingkat lanjut yang telah menerapkan kurikulum merdeka, maka profil siswa Pancasila merupakan ciri pertama yang disampaikan guru matematika, yaitu keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berikan contoh di dalam pendidikan. Pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu duniawi dengan ajaran agama, menanamkan nilai akhlak mulia, dan membangun karakter berbasis tauhid. Dapat diterapkan pada sistem kurikulum yang ada di pondok pesantren, yaitu kurikulum di sekolah Islam yang memadukan pelajaran sains dengan pendidikan Al-Quran dan hadis, serta nilai-nilai etika Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa di lain pembelajaran kurikulum yang berbasis akademik, akan tetapi siswa juga dibekali dengan nilai-nilai Islam atau norma-norma yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu mengambil dari Al-Quran serta hadis. Adapun contoh lainnya dalam bidang ekonomi, yakni ekonomi mengubah paradigma kapitalisme atau sosialisme ke sistem ekonomi syariah yang berbasis pada keadilan, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata. Di sini ada banyak sekali masalah yang terjadi pada bank-bank saat ini, yakni masalah riba. Padahal jelas sekali dalam Al-Quran disebutkan bahwa riba dihukumi haram.
Adapun ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa riba itu haram. Contoh sekarang yang mendekatkan ilmu ekonomi atau bank dengan menerapkan islamisasi ilmu ialah sistem perbankan syariah yang dimana melarang bunga atau riba dan menggunakan konsep bagi hasil mudharabah atau sewa ijarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari integrasi ilmu. Jadi, integrasi itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Jadi, integrasi ini dapat diartikan sebagai proses menyatukan sesuatu hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan menurut menurut salah satu ilmuwan, Ahmin Haji, mendefinisikan integrasi itu sebagai kata yang berasal dari kata kerja to coordinate yang berarti to connect to something else so as to create a whole, yang dalam bahasa Indonesianya dapat diartikan yaitu bergabung kepada sesuatu yang lain sehingga membentuk keterpaduan atau keseluruhan. Jadi, integrasi ilmu dapat disimpulkan adalah penggabungan dua bidang ilmu pengetahuan yang terpisah menjadi satu agar menghasilkan pemahaman yang utuh dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, integrasi ilmu ini muncul karena adanya pendapat yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama di sini dianggap tidak dapat dibuktikan atau diuji secara ilmiah. Nah, namun pendapat ini tidak sepenuhnya benar karena baik ilmu agama dan ilmu pengetahuan sendiri itu mempunyai pendekatan metode yang berbeda-beda, tetapi mereka itu bisa saling melengkapi satu sama lain untuk mencari kebenaran yang sejati. Selanjutnya adalah contoh penerapan integrasi ilmu. Nah, integrasi ilmu ini dapat diterapkan pada evolusi sebuah perguruan tinggi IAIN menjadi UIN. Nah, integrasi dalam konsep ini adalah tentang universitas itu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan juga keterampilan keagamaan. Tetapi universitas itu juga berusaha mengembangkan kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Nah, di dalam universitas ini juga dapat mempekerjakan staf-staf dan juga dosen-dosen baru yang bisa mendukung serta mengembangkan proses belajar mengajar dengan metode yang lebih modern serta mengikuti era globalisasi yang ada pada saat ini. Namun, staf-staf dan dosen-dosen ini tadi juga tetap perlu memiliki muatan-muatan keagamaan yang baik serta staf-staf dan dosen-dosen ini tadi itu juga harus terfokuskan atau memfokuskan kurikulum pada kurikulum yang sudah terintegrasi pada saat ini. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan model-model islamisasi ilmu. Model islamisasi ilmu mengacu pada pendekatan berbeda untuk mengintegrasikan atau menghubungkan ilmu dengan nilai-nilai Islam. Proses ini bertujuan untuk meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan tetap menjaga keutuhan ilmu itu tersendiri. Beberapa model utama yang sering dibahas dalam islamisasi ilmu pengetahuan ialah: yang pertama, model Al-Faruqi atau islamisasi ilmu kontemporer. Al-Faruqi mengemukakan bahwa islamisasi ilmu adalah sebagai proses untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Islamisasi ilmu melibatkan 3 dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah realitas dilihat secara holistik atau menyeluruh, mencakup aspek material dan spiritual
di mana segala sesuatu berasal dari Tuhan. Saya ambil contoh dalam pendidikan. Pendidik seringkali tidak hanya fokus pada perkembangan akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter nilai-nilai Islam. Misalnya di beberapa sekolah, kurikulum mencakup pendidikan moral agama yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Pendidikan semacam ini bertujuan untuk membentuk individu tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Yang kedua ialah epistemologi. Epistemologi adalah pengetahuan berasal dari dua sumber utama, yaitu wahyu atau Al-Quran dan hadis dan akal manusia. Ilmu tidak hanya bergantung pada metode empiris atau rasionalis, tetapi juga memperhitungkan dimensi spiritual. Ambil contoh dalam ilmu kedokteran. Dalam kedokteran Islam, pengetahuan tentang kesehatan dan pengobatan tidak hanya berasal dari penelitian ilmiah dan eksperimen, tetapi juga dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama ialah penggunaan herbal atau tanaman-tanaman yang ada, seperti tumbuhan-tumbuhan tertentu untuk pengobatan, misalnya penggunaan habatus sauda atau jinten hitam yang disebutkan dalam hadis sebagai obat untuk segala penyakit. Yang kedua, prinsip kebersihan. Dalam Al-Quran dan hadis, kebersihan sangat ditekankan, misalnya anjuran untuk menjaga kebersihan tubuh, mencuci tangan sebelum makan, dan sebagainya. Ini sejalan dengan penemuan ilmiah modern yang menunjukkan pentingnya kebersihan untuk mencegah penyakit. Perlu kita ketahui, mencegah lebih penting daripada mengobati. Ketiga, aksiologi. Aksiologi ialah ilmu harus berorientasi pada nilai-nilai moral dan spiritual untuk kebaikan umat manusia dan kesejahteraan seluruh makhluk. Saya di sini akan mengambil contoh teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau teknologi hijau adalah contoh yang sangat baik dari aksiologi dalam ilmu. Teknologi ini dikembangkan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan makhluk hidup. Yang pertama, adanya energi terbarukan. Yang kedua, pertanian organik. Yang ketiga, pengelolaan sampah yang lebih fleksibel atau lebih aman. Yang keempat, arsitektur hijau. Untuk itu, teknologi dikembangkan bukan hanya untuk keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak moral dan spiritualnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini mencerminkan nilai-nilai aksiologi di mana ilmu diarahkan untuk kebaikan umat manusia dan kesejahteraan seluruh makhluk. Model Naguib al-Atlas atau Islamisasi pemahaman dan pandangan dunia. Menurut Al-Atlas, pemikiran barat yang sekuler dan materialistik perlu digantikan dengan pandangan dunia yang terintegrasi dengan wahyu ilahi. Tujuan dari model ini adalah untuk menyelaraskan ilmu pengetahuan, filsafat, dan kehidupan masyarakat dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Konsep utama Al-Atlas meliputi kesatuan dunia dan agama. Tidak ada pemisah antara agama dan kehidupan dunia. Keduanya harus dipandang sebagai satu kesatuan. Di sini kesatuan dunia dan agama itu harus selaras atau seimbang antara dunia dan agama, agar kehidupan di mana kehidupan ini agar damai sebagaimana mestinya. Yang kedua, Islamisasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus didasarkan pada prinsip Islam dan tidak terpisah dari nilai-nilai moral dan spiritual.
Perlu diketahui, ilmu pengetahuan harus didasari dengan konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, bahwa banyak sekali teori-teori yang sebelumnya dikembangkan oleh bangsa Yahudi atau bangsa Barat, akan tetapi sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, pentingnya filsafat Islam. Filsafat Islam diperlukan untuk memahami realitas secara holistik atau menyeluruh dan menyelaraskan ilmu pengetahuan dengan ajaran Islam. Yang keempat, pendidikan sebagai sarana Islamisasi. Sistem pendidikan harus membentuk individu yang cerdas, intelektual, dan memiliki pemahaman moral serta spiritual yang benar. Yang kelima, tantangan modernitas. Al-Atlas mengkritik modernitas Barat yang membawa materialisme dan sekularisme, serta menyerukan kembalinya kepada nilai-nilai Islam. Yang keenam, peran wahyu. Wahyu terutama Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama pengetahuan yang harus dijadikan dasar dalam semua aspek kehidupan. Perlu diketahui, sebelum adanya kehidupan, Allah sudah merencanakan atau sudah mentakdirkan kita dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah, sedangkan dalam agama Islam banyak sekali kayak nilai-nilai kehidupan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kita harus mempelajari dan menerapkannya di kehidupan saat ini. Model desakralisasi ilmu Barat. Model ini bertujuan untuk mengkritis ilmu pengetahuan Barat yang dianggap sekuler dan lepas dari nilai-nilai agama. Pendekatan ini mengakui bahwa banyak bidang pengetahuan yang dikembangkan di Barat, khususnya sains dan filsafat, sering mengabaikan aspek spiritual dan moralitas yang penting. Pendekatan ini mendorong institusi pendidikan Islam untuk mengembangkan kurikulum yang berimbang, memperkuat keterampilan mahasiswa dalam ilmu interdisipliner, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai moral Islam agar mampu menjawab tantangan modern dengan lebih baik. Model ini perlu mengintegrasikan sains Islam tradisional dengan sains modern seperti antropologi, sosiologi, dan filsafat. 1. Mengatasi kesenjangan keilmuan. Menghubungkan ilmu Islam tradisional dengan ilmu sosial modern dengan tujuan agar pelajar mampu menjawab isu hak asasi, gender, dan ekologi atau ilmu alam. Yang kedua, meningkatkan relevansi Islam, memakai pendekatan interdisipliner untuk memahami konteks sosial dan politik saat ini, misalnya lewat analisis gender atau teori sosial. Yang ketiga, membangun epistemologi baru, mendorong dialog antara tradisi Islam dan metodologi modern untuk memahami teks agama sesuai konteksnya, seperti teori gerakan ganda yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Yang keempat, menghadapi tantangan globalisasi. Membekali mahasiswa dengan ilmu sosial modern untuk sintesis keilmuan yang relevan secara global tanpa kehilangan nilai moral Islam. Nah, melanjutkan materi dari Julian tadi, di sini saya akan membahas tentang model-model integrasi. Nah, sebelum mengenal dan membahas apa saja model-model integrasi ilmu, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih tujuan dan kegunaan model-model integrasi ilmu itu. Nah, jadi
Model integrasi ilmu ini digunakan untuk menyatukan aspek ilmu agama dan ilmu pengetahuan agar menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keduanya, dan juga memandang ilmu agama dan ilmu sains itu bukan sebagai dua hal yang saling bertentangan, tetapi memandang keduanya sebagai perspektif yang saling melengkapi dan memahami realitas dalam pencarian kebenaran. Terdapat banyak sekali model-model integrasi ilmu, karena integrasi ilmu ini sendiri didasarkan pada pemikiran dari berbagai ilmuwan. Nah, berbagai ilmuwan ini juga menemukan model-model integrasi ilmu disesuaikan dengan keadaan-keadaan serta masalah-masalah yang mereka jumpai serta mereka hadapi pada masa yang berbeda pula. Jadi terdapat itulah yang menyebabkan banyaknya model-model integrasi ilmu yang ada pada saat ini. Jadi itulah yang menyebabkan terjadi banyak sekali macam-macam model-model integrasi ilmu. Selanjutnya di sini saya hanya akan membahas tentang model-model integrasi ilmu dari dua ilmuwan saja, yaitu yang pertama ada model menurut Abu Dinata dan juga model integrasi dari Dr. Armahedi Mazhar. Menurut Abu Dinata ada 3 model integrasi ilmu, yaitu model purifikasi, model modernisasi Islam, dan juga model neomodernisasi. Yang pertama adalah model purifikasi. Purifikasi ini berarti pembersihan atau penyucian. Nah, pada intinya model ini itu berusaha untuk menyediakan pendidikan yang sejalan dengan prinsip dan juga praktik norma Islam sebagaimana yang diuraikan dalam Alkitab secara kafah. Nah, integrasi dalam model purifikasi ini merupakan pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk membersihkan atau mensucikan ilmu-ilmu pengetahuan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Penerapan model purifikasi ini dapat diterapkan pada pembelajaran sains yang mengajarkan kepada siswa untuk mengamati kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka dan menunjukkan bahwa fenomena-fenomena yang terjadi tersebut itu adalah salah satu tanda-tanda dari kebesaran Tuhan. Dan selain itu juga dapat menghubungkan pembelajaran ilmu pengetahuan yang lainnya dengan nilai-nilai keimanan yang lain. Yang kedua adalah model modernisasi Islam. Model modernisasi Islam ini adalah proses perubahan berdasarkan fitrah dan sunatullah. Nah, terciptanya model modernisasi Islam ini didasarkan oleh keterbelakangan pola pikir umat Islam yang sempit pada masa itu. Jadi, pola pikir yang sempit oleh umat Islam ini menjadikan pendidikan di negara-negara Islam itu menjadi terbelakang dan tertinggal daripada negara-negara non-Islam. Nah, karena adanya teori model modernisasi Islam ini menjadikan pendidikan negara-negara Islam itu menjadi lebih maju dan juga dapat menselaraskan pendidikan mereka dengan pendidikan yang ada di negara-negara non-Islam. Penerapan yang lain yaitu bisa juga dengan menambahkan pembelajaran atau menambahkan kurikulum pengetahuan umum di dalam pondok pesantren. Penerapan model modernisasi Islam ini sendiri dalam bidang pendidikan dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi internet dalam pembelajaran. Jadi, teknologi internet itu dapat dimanfaatkan atau dimasukkan dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah dapat melakukan pembelajaran atau melakukan tatap muka secara online via Zoom antara siswa dan juga pengajarnya.
Selanjutnya yang ketiga adalah model neomodernisasi. Model neomodernisasi ini merupakan model yang berupaya untuk memahami ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan menelaah khazanah-khazanah Islam klasik serta memperhatikan kesulitan dan juga kemudahan yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kehidupan sehari-harinya, model neomodernisasi ini dapat diterapkan dengan cara kita itu tetap menggunakan model-model baju atau fashion-fashion yang kekinian, tetapi dengan tetap memperhatikan batasan-batasan aurat dan juga batasan-batasan nilai-nilai syariat dalam agama Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model modernisasi menurut Dr. Armahedi Mazhar. Yang pertama ada model monadik. Nah, dalam model monadik ini terdapat dua pendapat dari dua kalangan yang berbeda. Yang pertama adalah kalangan fundamentalis dan yang kedua adalah kalangan sekuler. Kalangan fundamentalis agama berasumsi bahwa agama itu merupakan konsep universal yang mencakup semua bidang kebudayaan. Jadi mereka ini menganggap bahwa agama itu adalah satu-satunya kebenaran. Dan ilmu pengetahuan itu hanyalah salah satu dari cabang kebudayaan yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, kalangan sekuler ini memandang bahwa agamalah yang hanya merupakan salah satu dari aspek kebudayaan, dan kebudayaan tersebut merupakan suatu ekspresi manusia dalam menjalani kehidupan berdasarkan ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya kebenaran. Jadi, dua kalangan ini memiliki pendapat yang bertolak belakang dan berbeda. Nah, jadi kesimpulannya, model monadik ini merupakan model yang menganggap ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu terpisah dan saling bertentangan. Yang kedua adalah model monadik. Model monadik ini memiliki beberapa variasi. Yang pertama adalah variasi yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan agama ini sebagai dua kebenaran yang setara. Jadi di sini ilmu pengetahuan itu membahas fakta alamiahnya, sedangkan ilmu agama itu membahas tentang nilai ilahiyahnya. Nah, variasi yang kedua adalah variasi yang mengatakan bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu merupakan satu kesatuan yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, selanjutnya variasi ketiga mengatakan jika ada persamaan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang bisa menjadi bahan integrasi atau jembatan integrasi bagi keduanya. Jadi, secara singkatnya, model diadik ini merupakan cara pandang yang melihat ilmu pengetahuan dan ilmu agama sebagai dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi satu sama lain. Yang terakhir adalah model triadik. Model triadik ini mengatakan adanya komponen ketiga yang menghubungkan dan menjembatani ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Nah, jembatan penghubung antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan di sini adalah filsafat. Model triadik ini merupakan perluasan dari model diadik yang menambahkan filsafat sebagai penghubung antara keduanya yang diletakkan di antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.